Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 26 November 2021 kita bisa bertemu lagi di aplikasi Google Meet ya. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang bukan saya lupa lagi algoritma clipping. Maaf ya, saya memang orangnya pelupa ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang algoritma clipping dan nanti juga ada hitung-hitungannya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar teori aja, ada hitung-hitungannya yang mana hitung-hitungannya nanti akan menjadi tugas kalian gitu ya. Oke. Kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Clipping itu apa sih? Mungkin kalau kalian terbiasa itu ya menggunakan apa atau mengedit-edit foto atau video, kalian sudah biasa dengan istilahnya crop gitu ya. Cropping itu kan gambar atau garis yang sudah ada. Terus nanti kalian potong sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah, si clipping itu modelnya seperti itu. Kenapa dinamakannya clipping bukan cropping? Karena yang dipotong itu adalah gambar nyata yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya gini. Ngomong-ngomong, slide saya udah tampil belum ya? Sudah Pak, Udah ya? sudah kelihatan. Oke. Sudah Pak. Saya selalu menggambarkannya seperti ini. Jadi mata kita kok kan lensanya cembung gitu ya. Jadi walaupun saya ngelihat ke kamera gitu, saya masih bisa ngelihat apa yang ada di sebelah kanan saya, ada yang di sebelah kiri saya, yang di sana gitu ya, di atas saya masih bisa ngelihat. Kenapa? Karena lensa mata saya itu bentuknya 3 dimensi atau cembung gitu ya. Bisa melihat ke semua arah. Ada sumbu X, Y, Z gitu kan. Jadi saya bisa ngelihat semua arah. Nah, beda dengan layar monitor. Layar monitor kalian itu sumbunya cuma X dengan Y doang. Gitu kan. Jadi dia hanya bisa membaca atau melihat yang tampak di depannya dia aja, nggak bisa keseluruhan kayak sekarang nih. Kalian cuma bisa ngelihat belakang saya tembok kan, padahal sekeliling saya itu ada kasur, tempat tidur karena saya kan ada di kamar gitu ya. Terus di sebelah kasur saya ada botol minum, sebelah kiri saya ada tas saya kerja gitu kan, di depan saya ada pintu. Kalian tuh nggak bisa ngelihat itu gitu kan. Nah, bentuk clipping itu sederhananya seperti itu gitu ya. Jadi kalau di slide itu diartikan clipping merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport yang dapat dilihat oleh user. Sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan. Nah, modelnya seperti itu. Jadi kalian kalau ngelihat saya ya cuma bisa ngelihat saya dan tembok yang ada di belakang saya. Berarti viewportnya itu adalah muka saya dan yang ada di belakang saya gitu. Nah, proses clipping tuh modelnya seperti itu pengertian dasarnya. Oke, jadi sebelum melakukan proses clipping, yang pertama itu harus ditentukan bentuk dan ukuran dari viewport tadi gitu ya. Yang mau kita lihat tuh atau bentuk bentuk layar yang akan kita gunakan untuk melihat tuh seperti apa? Apakah bentuknya bulat ataukah bentuknya persegi panjang atau bentuknya oval atau seperti apa gitu ya. Jadi kita tentukan dulu atau mau segitiga atau mau bentuk poligon gitu kan. Itu kita tentukan dulu. Oh, misalkan yang paling gampang kita makainya bentuk kotak aja deh atau bujur sangkar gitu ya. Nah, nanti dari situ kita tentukan ini kira-kira area yang bisa tampil itu di koordinat berapa-berapa aja. Nah, kalau yang nggak bisa tampil berarti nanti ada pemotongan atau ada clipping di sana. Gitu ceritanya. Oke, bentuknya seperti ini contohnya. Jadi sebelum di clipping
saya ada, oh saya nggak punya ini ya. Ya udah, gini aja. Jadi ada gambar nih, gambar bentuknya seperti ini ya, yang warna kuning keijo-ijoan ini warnanya apa sih? Warnanya kuning keijo-ijoan gini lah pokoknya ya objeknya. Dia ini ada daerah yang bisa dilihat ya, daerah yang tampak dan ada daerah yang nggak tampak ya, atau bahasa teknisnya ini ada area visible dan ada area yang invisible gitu kan. Nah nantinya setelah kita melakukan clipping dia bentuknya akan berubah gitu kan. Nah bentuknya akan berubah menjadi seperti ini, jadi hanya area yang tampak aja, area yang bisa dilihat aja gitu ya, yang bisa dilihat sama layar kita, ya itu aja yang nanti akan tampil di layar kita. Bentuknya seperti itu. Nah, ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk clipping gitu ya. Ada vertex, ada line, sama polygon. Vertex itu bentuknya nggak teratur, kalau line itu bentuknya sudah terlihat jelas mau apa, bentuk segitiga atau mau bentuk yang kayak gimana itu sudah udah teratur gitu ya. Ada juga bentuk yang poligon atau bentuk yang bulat-bulat gitu ya, yang punya ruang kayak heksagonal, terus lingkaran, eklips itu masuk ke dalam bentuk poligon tekniknya gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah vertex, yaitu teknik clipping. Ya, clipping yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi teknik clipping ini nanti akan ada rumus-rumusnya seperti yang tadi saya bilang. Cuman kalau masalah teknik clipping ini masih masih sederhana. Nanti tugasnya akan ada di tempat yang lain. Gitu ya. Oke. Jadi rumus dasarnya adalah X min harus kurang dari X itu harus lebih besar daripada X, harus lebih kecil sama dengan daripada X min, dan harus lebih kecil juga daripada X max. Itu ya. Begitu juga dengan Y. Y itu harus lebih kecil sama dengan Y min, dan juga harus lebih kecil daripada Y max. Maksudnya gimana? Kalian bisa bayangkan koordinat ya, bentuknya X dan Y gitu ya. Tadi sudah digambarkan bentuknya kotak seperti ini ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu kan. Jadi gambar atau si vertex yang bakalan kita potong ya, karena kita menggunakan vertex, X sama Y-nya itu posisinya harus ada di sini ya. X-nya itu posisi X dan Y-nya itu harus ada di sini. Jadi tadi dibilang yang namanya algoritma vertex, sumbu X-nya itu ya, ini ada X min. X min itu titik yang mendekati 0. X max itu adalah titik terjauh dari 0 gitu ya. Sama Y min juga gitu. Y min adalah titik 0 yang paling dekat sama titik 0-nya sumbu Y, dan Y max-nya itu ya yang paling jauh dari sumbu Y-nya. Nah, tadi dibilang kalau gambar menggunakan clipping menggunakan vertex, si gambarnya itu posisinya harus di tengah-tengah. Kenapa? Karena tadi sudah dibilang yang namanya sumbu X itu harus lebih besar daripada Y min dan kurang dari Y max gitu ya. Jadi lebih besar dari X min dan lebih kecil daripada X max. Yang Y-nya juga begitu. Harus lebih besar daripada Y min ya. Y min artinya dia ke atas, berarti harus lebih besar, dan harus lebih kecil daripada Y max. Bentuknya seperti itu kalau yang vertex. Jadi X min, X max, Y min, Y max itu adalah batas maksimum dari clipping window yang bentuknya itu segi 4 biasanya gitu ya. Jadi biar teknik ini dapat dijalankan, kedua kondisi di atas harus terpenuhi. Jika ada satu titik yang tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka titik tersebut tidak akan muncul pada viewport. Jadi kalau misalkan si X-nya itu lebih kecil daripada X min, dia otomatis nggak bakalan kelihatan gambarnya. Begitupun kalau si X-nya itu, sumbu X-nya ya, sumbu X-nya itu lebih besar daripada X max, alias ngelewatin batas seperti yang tadi nih.
dicontohkan nih, kan ada gambar yang lewatin sumbu X-nya tuh ya. Ini si segitiga yang lewatin sumbu X ini dia nggak akan kebaca. Begitupun yang sumbu Y. Ini ada segitiga siku-siku, kebetulan gambarnya ya di sumbu Y. Dia nggak bakalan kebaca. Kenapa? Karena dia melewati batas si Y max. Dan ini melewati batas X max. Gitu ya. Jadi dia nanti nggak bakalan kebaca. Sama halnya dengan yang segitiga sembarang nih, sebelah kiri, dia ini lebih kecil posisinya daripada si X-min. Karena X-min itu kan batasnya di sini. Tadi saya bilang ya, X-min itu adalah titik paling dekat sama 0 ya di sumbu X, dan X-max itu titik yang paling jauh dari sumbu titik yang paling jauh dari 0 di sumbu X. Sumbu Y juga seperti itu gitu ya. Nah, ini ada yang titik paling jauhnya nih, ini udah keluar dari X-min-nya nih. Nah, makanya dia nggak bisa kelihatan. Yang di bawah pun juga sama, dia udah lebih besar, lebih kecil daripada sumbunya Y-min. Makanya otomatis dia nggak bakalan bisa tampak garisnya. Nah, jadi karena ada algoritma tersebut, gambar itu nantinya pada saat kita memasukkan ke komputer kita atau kita memasukkan teknik dasar ke editing, dia nggak bakalan bisa muncul. Apakah bisa ditampilin? Bisa. Gimana caranya? Gambarnya dikecilin atau areanya atau vertexnya itu atau viewportnya itu kita perbesar gitu ya, resolusinya kita perkecil, jadi otomatis gambarnya makin besar. Kan kalau resolusinya diperbesar, gambarnya bakalan makin kecil gitu ya. Nah, ini resolusinya diperkecil biar gambarnya jadi gede. Yang bakalan terjadi apa ya, gambarnya nggak bakalan bagus, gambarnya nggak bakalan fokus, bakalan ada bakalan ada kalau zaman dulu tuh gambarnya ya kayak handphone kalian misalkan zaman dulu format videonya masih 3GP gitu kan, terus nanti dimasukin ke layar monitor yang sekarang itu formatnya semua rata-rata udah 4D, itu pasti gambarnya bakalan pecah gitu ya, nggak bisa fokus. Nah, bentuknya seperti itu. Makanya yang namanya teknik clipping ini dibutuhkan biar apa? Biar gambarnya makin jelas kelihatannya. Gitu ya. Contoh kasus. Nih, ada dua buah titik ya, yaitu P1 dan P2. P1 koordinatnya adalah 2,2, berarti sumbu X-nya di 2, sumbu Y-nya juga di 2. Ini ya, di sini. Gitu kan? Terus si P2 ini koordinatnya di 3,6. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 6. Oke? Nah, terus diketahui X-min-nya 1, X-max-nya 5, Y-min-nya 1, Y-max-nya 5. Nah, ini gampang nih. Ya. Jadi langsung ketahuan nih. Area yang bakalan masuk adalah areanya si P1. Ya. Jadi nanti biasanya kita disuruh nyari, suruh menggambarkan bentuk seperti ini gitu ya. Ini ada P1, ada P2. Karena si P2-nya ini lebih besar gitu ya. P2-nya ini lebih besar di sumbu Y, lebih besar Y max, lebih besar daripada Y max-nya, otomatis nanti P2 ini bakalan kepotong garisnya. Nggak bakalan sama gitu ya. Jadi nanti garis yang akan terbentuk, nih spidol saya kok nggak bisa dipakai ya di sini. Jadi nanti gambar yang akan terbentuk cuman dari titik P1 sini menuju titik X yang ada di sini nih, di 3,5 ya. Di sumbu X-nya 3, di Y max-nya ini kenanya juga 5 gitu ya. Jadi dia bakalan kepotong di 3,5. Seperti itu. Nah, terus buat line clipping, jadi proses yang dilakukan line clipping itu dengan melakukan inside outside test, yaitu meriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Jadi berdasarkan tes tersebut, garis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Ya. Contoh, garis 1 nih. Garis 1 adalah garis invisible. Kenapa disebutnya garis invisible? Karena dia sama sekali nggak masuk ke dalam viewport. Ya, dia berada di luar area viewport. Jadi dia sama sekali nggak bisa kelihatan nih si garisnya ini adanya di sebelah mana sih gitu ya. Dia sama sekali nggak kelihatan. Jadi ya sudah, kalau kalian ketemu kasus kayak gitu, nanti saya akan ajarkan titik-titiknya itu ada di mana sih, koordinatnya tuh yang kira-kira ada di dalam, di koordinat berapa gitu ya, atau besaran bitnya, binarinya itu
seberapa sih kalau dia masih masih ada di viewport, walaupun sedikit aja itu masih bisa kita hitung. Tapi kalau misalkan dia udah di luar semua, ya udah ngapain? Orang dia udah di luar, ya nggak usah diajak gitu ya, istilah kasarnya. Ya udah biarin aja dia main sendiri, kita mah sama kelompok kita aja, nggak usah ngajak dia yang lain, gitu kan. Terus garis keempat, ya ini saya ngejelasinnya ngacak biar ngurut, karena waktu kemarin bikin saya nggak pakai ngeliat-ngeliat lagi, saya masukin aja udah tuh. Ternyata begitu lagi review materi, oh iya ya, harusnya ini kan dibalik. Udahlah, karena sudah terlanjur ke upload kemarin di Spada, ya udah, jadi nggak pakai saya ganti-ganti lagi, saya gantinya pas lagi penjelasan aja gitu ya. Jadi kalau ngejelasin kayak gini agak kurang srek kalau saya gitu ya, jadi nggak apa-apa, dah saya ngejelasin sesuai keadaan aja. Oke, jadi yang pertama area di luar itu disebutnya invisible, terus ada area di dalam. Nah, area di dalam adalah area kebalikannya, yang artinya adalah area visible atau garis yang terletak di dalam clipping window atau di dalam ya. Di dalam viewport ini jadi garis itu bakalan muncul, bakalan kelihatan semuanya, nggak kepotong sama sekali. Kenapa? Karena koordinatnya dia ada di dalam si viewport atau di dalam window. Ada yang masuk lagi ya? Oh iya, sebentar. Ada teman kalian yang masuk. Perasaan saya udah setting biar saya nggak terganggu, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, terus ada juga yang disebut sebagai half partial. Half partial itu ada garis dia setengah, gitu ya, kepotong setengah garisnya. Jadi nggak semuanya itu bisa masuk ke dalam si clipping window-nya atau ke dalam viewport kita, itu dia sama sekali nggak bisa masuk semuanya. Kenapa? Entah itu yang ujungnya kepanjangan atau kita yang bikin garisnya terlalu panjang, gitu kan. Jadi dia cuma setengah aja. Tapi ada juga yang disebut sebagai full partial. Ya, ini garis yang nomor 3 ini dia jadi menembus si viewportnya. Ya, jadi dari sumbu X0 sampai dengan X yang kesekian dia ketembus nih. Gitu ya. Ada garis yang panjang banget. Kalau yang half partial kan dia cuma setengah. Jadi setengahnya ada di dalam, setengahnya ada di luar. Nah, kalau full partial nih bentuknya yang seperti ini. Garisnya tuh panjang banget, jadi ujung dengan ujungnya itu sama sekali nggak bisa masuk ke dalam. Ya, ujung sama ujungnya nggak bisa masuk ke dalam sama sekali. Jadi yang bisa kita baca hanya garis yang tengah aja nih, yang bakalan kebaca di clipping window-nya. Gitu. Nah, si line clipping ini dia punya flowchart bentuknya seperti ini ya. Jadi dia pertama akan membaca garisnya dulu. Kalau garisnya udah kebaca, dia akan baca clipping windows-nya. Oke, kalau clipping windows-nya udah kebaca, dia bakalan nanya check endpoint-nya. Dia masuk ke kategori visible atau garis yang bisa dilihat atau ke garis yang invisible. Kalau garisnya visible ya, artinya ada garis yang bisa kebaca nih kayak nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kan dia masuk ke area visible gitu ya, garis-garis yang bisa kebaca. Dia akan baca garis lagi, baca clipping windows lagi, terus dia langsung masuk ke line clipping. Gitu ya. Sedangkan kalau dia line-nya langsung invisible, ya udah garisnya langsung ke gambar aja sama dia. Jadi langsung digambarin. Jadi nggak perlu bolak-balik. Gitu ya. Ya namanya aja nggak kelihatan, ya udah. Kalau garisnya kelihatan, dia bakalan terus dibaca ya. Bakalan terus dibaca, terus dibaca, terus dibaca sampai si garis yang kita gambarin itu nggak kebaca sama dia. Nah, kalau udah nggak kebaca, baru selesai berarti prosesnya. Ini tadi udah saya jelaskan. Ada fully visible, ada fully invisible, ada partial visible gitu ya. Terus bagaimana menentukan garis visible dan invisible line gitu kan? Kalau visible ya, fully visible berarti X1-nya itu lebih besar daripada X min.
Ya, jadi dia tuh berada di sebelah kanan. Dan X1 itu kurang dari X max. Dan Y1 lebih besar daripada Y min, Y1-nya kurang dari Y max. Atau X2-nya sama seperti yang tadi, harus lebih besar daripada X min dan kurang dari X max. Y2-nya juga harus lebih besar dari Y min dan kurang dari Y max. Sedangkan parsial visible, garisnya itu coba sendiri. Kita coba aja bikin garis yang di luar viewport atau di luar clipping windows. Gitu ya. Ntar bakalan lihat, oh ya, berarti kalau kita gambarin garis di luarnya si viewport, ya itulah dia yang disebut sebagai partial visible. Gitu ya. Jadi setengahnya doang yang bakalan kelihatan. Nah, algoritma clipping ini ada macam-macam gitu ya. Ada 4. Ada Cyrus Beck, ada Johan Sutherland, ada Liang Barsky, ada Nicole Lee Nicole gitu ya. Ini akan dijelaskan di beda pertemuan. Oke. Yang hari ini saya mau jelaskan adalah metode Johan Sutherland. Ya, ini metode yang paling umum dan yang paling mudah. Jadi dasarnya kalian harus tahu dari sini dulu. Makanya yang akan saya jelaskan adalah metode si Johan Sutherland ini. Oke, sebelum saya ke sana, saya ngasih tugas dulu ke kalian. Tugasnya ada di dalam slide, slide-nya juga sudah saya share ke kalian ya. Oke, ini jadi tugasnya. Tugasnya tidak berkelompok, di situ tulisannya kan berkelompok ya. Nggak berkelompok, kenapa? Karena awalnya saya bikin materi ini, saya pikir kita bisa bertemu secara offline. Ternyata enggak, kita belajarnya online karena satu dan lain hal gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya mutusin tugasnya nggak usah dikerjakan berkelompok, kerjakan sendiri-sendiri aja. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, emang gampang kok. Perhitungannya pakai perhitungan-perhitungan dasar, kalian pasti bisa gitu ya. Jadi ada titik PQS, P-nya sudah ditentukan, Q-nya sudah ditentukan, S-nya juga sudah ditentukan. Terus area gambarnya Y min, Y max, X min, X max-nya sudah ditentukan. Ini ada maaf. Ada area 2,2 sama 5,5. Jadi kalian langsung bisa membayangkan garisnya maksudnya visible windows-nya atau viewport-nya itu pasti bentuknya adalah bujur sangkar. Kenapa? Karena dia berada di posisi yang sama antara sumbu X dengan sumbu Y-nya. Gitu ya. Y min, D max-nya itu berada di tempat yang sama. Gitu kan? Nah, jadi kalian bisa gambarkan, oh ya, punya garis gini. Terus ada garis P1 ya, P1 itu koordinatnya 2,1 sama 6,7. 2,1 itu udah pasti semuanya ada di dalam garis. Pasti semuanya ada dalam clipping windows. Nah, nanti gimana cara perhitungannya akan saya jelaskan. Tugasnya seperti apa? Tugasnya seperti ini. Ya. Tugasnya seperti ini. Saya maunya kalian mengerjakan perhitungan ini menggunakan tulisan tangan kalian. Ya. Kalian tulis di kertas kosong atau di kertas yang bergaris juga nggak apa-apa. Kalian gambarkan koordinatnya, terus kalian foto perhitungannya tuh seperti apa. Gitu ya. Jadi tugasnya kalian tulis tangan. Oke. Kalian tulis tangan, kalian bikin koordinatnya dulu. Koordinat P-nya itu ada di mana aja, karena si P-nya kan ada 2, Q-nya ada 2, S-nya ada 2. Kalian gambarkan bentuk garisnya itu seperti apa, perpotongannya itu seperti apa. Setelah kalian gambar, terus kalian hitung. Ya, kalian hitung kalau memang bisa dihitung, karena nanti ada beberapa garis yang memang tidak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung maksudnya gimana, Pak? Jadi dia itu ada di luar area, seperti yang tadi saya bilang ya. Dia itu masuknya ke area invisible, fully invisible. Jadi benar-benar nggak ada di dalam viewport. Ya ngapain kalian hitung kalau yang seperti itu? Gitu kan? Nah, kalau ketemu kasus yang seperti itu nih, dari penglihatan aja sebenarnya sih kalian udah bisa nerka-nerka kira-kira ada beberapa bagian nih yang nggak bakalan kalian hitung. Gitu ya. Saya kasih satu bonus lah gitu ya.
garis S, kalau kita lihat dia itu wilayah koordinatnya di 87. X-nya di 8, Y-nya di 7. Dia itu udah jauh. Udah ada di luar garis. Ya. Udah ada di luar garis. Jadi si S 8,7 ini kalau kita lihat sepintas, dia itu nggak perlu kita gambar. Apakah benar nggak perlu digambar? Nah, itu tugas kalian. Maaf, nggak perlu kalian hitung, gitu ya. Karena koordinatnya aja udah melebihi X max dan X min, ya. Y max Y minnya juga dia udah keluar batas, karena batasnya itu kan di 5, ya. Y max Y minnya Y max dan X maxnya itu kan di 5,5 ya. Dia gambarnya di 8,7. Nah, udah ngapain dihitung? Gitu ya. Apakah ada lagi yang seperti itu? Ya, tinggal kalian lihat, kalian hitung nanti. Oke? Paham? Buat penugasannya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk fotonya nanti dijadikan file PDF saja boleh? Gimana? Kalau fotonya tuh dijadikan file PDF tuh Pak. Apa kirim file JPG-nya saja? Boleh Pak, by PDF. Seingat saya sih kalau sepada itu cuma bisa dokumen sama PDF doang deh. DOC sama PDF. Dia nggak bisa kalau masukin JPEG. Seingat saya loh ya. Tapi nanti coba aja. Kalau misalkan bisa JPEG ya pakai JPEG. Pokoknya segampangnya kalian aja lah. Ya. Segampangnya kalian aja. Ntar ngirim tugasnya kalau Oke, siap Pak. pakai doc, ya pakai doc. Kalau gampang pakai PDF, pakai PDF. Kalau lebih gampang menggunakan JPEG, pakai JPEG. Segampangnya kalian aja. Oke? Waktu pengumpulan paling lambat itu kapan ya? Lalu saya lihat dulu di aplikasi Spada. Saya lupa. Tugas. Nah, ini dia. Tugasnya itu tanggal 1 Desember paling lambat, jam 23.59. 1 Desember itu hari Rabu, ya. Tugasnya itu paling lambat dikumpulkan hari Rabu jam 23.59. Jadi yang teman kalian hari ini nggak bisa ikut online, kalau kayak Riana kebetulan bentrok nih jadwalnya, makanya minggu lalu saya tanya, selain Riana, ada nggak sih kalian yang jadwalnya bentrok juga sama di perkuliahan PT Penerima? Ternyata cuma Riana doang ya, yang lain nggak ada jadwal bentrok kebetulan gitu. Jadi sengaja tugasnya saya bikin panjang durasinya, biar kalian bisa sambil nonton video penjelasan saya, dan kalian bisa sambil ngerjain tugasnya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti untuk absennya setelah pengumpulan tugas ya baru terisi absen ya Pak? Enggak, kalau buat absensi kalian biasa ngisi diskusi. Oh, Diskusinya sudah diisi, kalian bisa langsung absen seperti biasa, linknya tapi baru kebuka jam 2. Oh, ini udah jam 2:11 ya. Gitu. Jadi kalian bisa langsung ngisi diskusi terus langsung absen. Absennya nggak berdasarkan tugas kalian kok, ya. Jadi kalian bisa langsung ngisi sekarang absensinya. Karena absennya cuma bisa 1 hari doang sih kalau di Spada ya. Nggak bisa ber1 minggu gitu di settingnya, nggak bisa. Jadi cuma hari ini doang bisanya. Gitu, oke? Ada lagi yang mau ditanyakan buat tugas sebelum saya ngasih penjelasan? Nggak ada? Oke. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan menggunakan metode Cohen-Sutherland ini, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dulu ke kalian, ya. Jadi sebenarnya sama seperti algoritma-algoritma yang lainnya. Kalau metode si Cohen-Sutherland ini dia masih terbatas juga sama yang namanya dengan X min dan X max, Y min dengan Y max, gitu ya. Jadi area gambarnya itu, ya, si garisnya itu atau objeknya itu harus ada di dalam area gambar atau ada di clipping window-nya atau ada di viewport-nya, gitu ya. Kalau dia berada di luar,
yaitu nanti yang akan kita hitung. Jadi kalau garisnya itu melewati batas, koordinat yang sebenarnya itu yang bisa kita baca tuh yang di mana aja sih. Nah, itu nanti yang akan kita cari. Gitu ya. Jadi Cohen dan Sutherland ini memberikan kode pada tiap area yang mungkin dilewati oleh sebuah garis atau disebut sebagai region code. Gitu ya. Jadi dia punya beberapa kode-kodenya itu menggunakan bilangan desimal. Ya, bilangan desimal nih bentuknya seperti ini. Kalau dia berada di area 000 berarti dia adalah berada di area visible. Ya, area visible berarti dia bisa dibaca nih. Gitu kan? Kalau dia letaknya ada di 1010 ya berarti dia itu ada di pojok kanan atas. Kalau dia adanya di 100 berarti dia adanya di atas. Kalau dia 1001 berarti dia adanya di sebelah kiri atas gitu ya. Jadi si Cohen dan si Sutherland ini memberikan kode-kode atau memberikan nama region code dari setiap garis yang memungkinkan melewati si clipping window ini gitu ya. Makanya disebutnya ada partial visible, ada fully invisible gitu. Nah, si bilangan biner tadi ya, si bilangan biner tadi kita bisa ketemu 100 terus 1001 1010 itu gimana caranya? Jadi dia membuat tabel dulu ya. Tabel bentuknya gini TBRL ya. TBRL atau disingkatnya dipanjangin jadi left, right, bottom, top gitu ya. Kiri, kanan, bawah, atas. Oke. Kiri, kanan, bawah, atas. Atas akan bernilai 1 jika ujung garisnya berada di atas area gambar. Selain itu 0 gitu ya. Jadi kalau ujung garisnya itu ada di ada di atas area gambar, dia akan bernilai 1. Kalau nggak ada di atas ya udah berarti dia akan bernilai 0. Bottom ujungnya itu 1 akan bernilai 1 kalau dia itu berada di bawah area gambar. Kalau di luar area bukan di bawah area gambar, maka nilainya bakalan 0. Left akan bernilai 1 jika ujungnya berada di kiri area gambar. Selain itu bakalan bernilai 0. Right akan bernilai 1 jika ujung garisnya berada di kanan area gambar. Selain itu 0. Agak bingung ya kalian. Nanti saya akan kasih langsung penjelasannya ke kalian melalui contoh soal. Gitu ya. Kapan dia akan bernilai 1, kapan dia akan bernilai 0 ya. Nanti akan akan saya gambarkan di contoh soalnya dulu. Ini saya ngasih teori-teorinya dulu ke kalian biar kalian ngeliat dulu gitu ya. Karena ini nanti bakalan berguna pada saat kalian lagi mengerjakan tugasnya. Gitu ya. Oke, di sini ada contoh garis AB gitu ya, garis P dari ujung A ke ujung B. Kalau dilihat ya, dia itu di regionnya 0001 gitu ya. Isi A-nya ini. Kenapa dia bisa ada nilai satunya? Ingat tadi prinsipnya. L akan bernilai 1 jika ujung garis berada di kiri area gambar. Selain itu dia akan bernilai 0 gitu ya. Jadi karena si A ini posisinya ada di sini, maka dia akan nilainya 1. Sedangkan yang di dalamnya ini yang nggak ada nilainya. Si B nilainya adalah 0010. Kenapa? Ingat tadi prinsipnya. Nih ya. Ini kalian harus hafal di luar kepala nih ya. Ya. LRBT ini kalian harus hafal di luar kepala. Biar apa? Biar kalian nanti bisa tahu ini posisinya ada di sebelah mana sih, ini posisinya sebelah mana. Gitu ya. Saya cuma suruh menghafalkan kalian itu letaknya doang. LRBT, bacanya dari sebelah kanan. Tapi begitu nanti dia udah punya nilai, kita akan bacanya dari sebelah kiri lagi. Gitu ya. Mulai dari top, bottom, right, left. Tapi kalau pada saat lagi di dalam soal pengukuran, kita biasakan dari sebelah kanan dulu. Dari kanan ke kiri. Gitu ya. Oke, balik lagi.
Terus Q, ya, QC, QC, ya, garis Q yang C, region code-nya adalah 1001, ya, berarti dia ada di sebelah kiri dan dia ada di sebelah atas. Ingat ya, LRBT, L-nya 1, T-nya 1. Oh ya, L-nya 1, T-nya 1. Berarti dia ada di sebelah kiri atas. Si KID, karena dia adanya di sebelah kanan bawah, ingat sebelah kanan bawah berarti yang harus 1 adalah R-nya. Dan bottomnya berarti dia punya 0110 gitu ya. Sama, yang RE juga seperti itu. Yang RE itu di bottomnya dia tuh ada, si E-nya itu ada di luar garis. Ya, ada di bawahnya si R, garis R, di luar area atau visible area. Jadi dia harus bottomnya itu adalah nilainya 1. Makanya kalau dilihat region code RE adalah 0100. Nah, sedangkan RF, karena F-nya itu ada di dalam garis, ada di dalam visible window, ya otomatis dia pasti koordinatnya dia tuh. Region code-nya adalah 0000. Kenapa? Ya nggak ada yang di luar, semuanya ada di dalam. Gitu ya. Pokoknya prinsip-prinsip ini kalian ingat-ingat aja. Cukup kalian ingat-ingat aja. Kalau kalian nggak ingat, ya kalian bisa bawa sambil contekan. Saya sudah menyiapkan juga kok contekannya, nanti akan saya kasih ke kalian. Oke. Pemotongan atau clipping dilakukan terhadap ujung-ujung garis yang region code berisi bit 1. Contoh, PA, berarti nanti yang akan kita potong adalah yang sini. Ya, si A-nya ini. Oke. Terus PB nanti akan kita potong di area sini, ya. Jadi yang akan dipotong tuh yang ada di luar-luar sini nih. A, B, C, D, E. Ini nanti akan kita potong. Gimana cara tahu rumusnya, Pak? Nah, nanti itu akan kita lihat. Gitu ya. Karena masing-masing region code itu punya mana sih tadi? Oh, ya ini ya. Punya rumus masing-masing. Gitu ya. Nanti akan kita lihat. Ujung garis PA atau region code nilainya 1000. Kayaknya lebih gampang kita langsung ke soal aja kayaknya ya. Oh, ini nih, ada dua lagi yang harus saya kasih tahu ke kalian. Tadi seperti saya bilang ya, kalian yang dipotong itu adalah region code yang ada nilai satunya. Gitu kan? Region code yang ada nilai satunya. Itu yang akan kita potong. Nah, gimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah patokannya dari tabel ini. Kalau area T-nya nilainya 1, berarti area berpotongannya itu di Y-max. Ya. Area berpotongannya dia adalah di Y-max alias di atas. Di atas, di sebelah. Iya benar, Y-max kan Y ya, sumbu Y kan di atas ya. Y-max berarti dia area potongnya ada di atas. Berarti yang harus kalian cari adalah XP. XP itu apa? Sumbu X yang di P. Ya. Sumbu X yang ada di P itu sebelah mana sih? Nah, itu nanti akan kalian cari. Sehingga nanti titik potongnya itu, atau koordinat titik potongnya, ada di XP1, Y max. Di bottom, ya. Kalau bottom, berarti yang kalian lihat area perpotongannya itu ada di Y min. Ya, ingat ya. Bawah berarti berhubungannya, kalau garis lurus ya, ada top sama bottom berarti hubungannya dengan sumbu Y. Kalau RL ya, kanan kiri berarti kalian berhubungannya dengan garis X atau sumbu X gitu ya. Ketika kalian sudah ingat, oh ya, berarti yang harus cari XP1, XP2, YP1, YP2, nanti sudah kalian tinggal masukkan ke rumus yang ada. Kalau mencari XP1 berarti X1 tambah Y-max kurangin Y-min dibagi M. M itu apa? M itu adalah selisih dari garis X dibagi dengan selisih garis Y. Gitu ya. Nanti akan kita lihat contohnya biar kalian lebih detail lagi. Contoh soal seperti ini. Jadi diketahui area gambar nggak ada namanya ya. Ya udah, area gambar ini ada 1,2 sama 5,5. Oke. Berarti pertanyaan saya, silahkan dibuka dulu mic-nya.
Arham, Y-nya ada di mana berarti Arham? Kalau kamu tahu area gambar itu adalah 1,2, 5,5. Y-nya ada di mana berarti Arham? Halo, Arham? Oh, Arham nggak ada ya? Ini aja deh. Siapa? Rio. Rio ada Rio? Ya Pak. Kamu di soal ada area gambar nih. Ada 1,2 sama 5,5. Pertanyaan saya, Y-nya ada di mana berarti? 5 bukan Pak? Apa? 5 ya Pak? Gimana? Gimana? Kurang jelas suaranya. 5 Pak? 5. 5 itu Y-min apa Y-max? 2. Ya, betul. Oke. Jadi 1 itu adalah X-min, 5 itu adalah X-max, 2 itu adalah Y-min, dan 5 yang ini adalah Y-max. Ingat ya, selalu menggambarkan sumbu koordinat itu adalah X, Y. Gitu ya. Kalau 1, 2 berarti dia ada di sumbu X1 dan Y2. Ya, 1 dan 2. Gitu ya. Terus ada 5, 5. Berarti ada di sumbu X5 dan sumbu Y-nya 5. Oke, biar gampang kita bikin pakai Excel gitu ya. Ini saya sudah menyiapkan bahannya buat kalian. Nanti akan saya share juga diketahui gitu ya. Yang diketahui apa aja? Pertama, kalian udah tahu X-min-nya. X-min sama dengan berapa tadi X-min-nya? X-min-nya adalah 1, sedangkan X-max-nya adalah 5. Oke. Terus, yang diketahui lagi adalah Y-min. Y-min-nya berapa? Y-min-nya tadi kita udah lihat adalah 2. Oke. Y-max-nya Y-max sama dengan 5. Karena kebetulan X-max sama Y-max-nya itu sama koordinatnya sama gitu ya. Terus apalagi yang diketahui sama kalian? Yang kalian tahu adalah titik P. Ya. Koordinat P. P1 itu ada di koordinat 2,1 ya. Terus P2-nya itu ada di koordinat 4,6. Oke. Terus garis S1 dia ada di 2,6. S2-nya ada di garis 6,3. Gitu ya. Oke. Ini yang kita ketahui dari soal. Ada P1, P2, S1, S2, Y-min, X-min, X-max, terus Y-min sama Y-max. Itu kita sudah tahu. Tinggal kita masukkan dulu ke dalam soal-soalnya. Gitu ya. Oke. Tadi seperti yang saya bilang, sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus tahu dulu nih. Ya, kita harus tahu dulu si region code-nya itu dia ada di mana. Jangan sampai kita udah ngitung hasilnya kok nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena kita nggak tahu region code-nya itu ada di area yang berpotongan atau dia ada di area visible alias garis yang nggak perlu dipotong sama sekali sebenarnya. Gitu kan? Jadi pertama-tama kita tentukan dulu. Kita cari dulu garis koordinatnya. Dia ada di sebelah mana. Oke. Kita mulai dari si P1-nya dulu nih. Ya. Oke, kok sini sih? Kita lihat dari P1-nya dulu.
Nih ya, kalian lihat ya. Sekarang kita mau cari koordinatnya si L. Oke, koordinatnya L. Koordinatnya L berarti, ingat nih rumusnya tadi saya bilang, L akan bernilai 1 jika X itu lebih kecil daripada X min. Gitu ya. Dan akan bernilai 0 jika X-nya itu lebih besar daripada X min. Nah, sekarang pertanyaan saya. 2 ya. 2 itu lebih kecil dari 1 atau enggak? Ya. Kan di sini nih. Di sini nih kita punya nih ya. P1-nya itu 2,1, berarti sumbu X-nya itu ada di 2. Benar ya? Y-nya itu ada di 1. Gitu kan ya? Oke. Kita punya koordinat 2,1, berarti X-nya itu 2 dan Y-nya itu adalah 1. Sekarang kita mau masukin nih. Kita mau cari koordinatnya dia. Dia itu region code-nya ada di mana sih? Dia masuk ke tempat atau garis yang bisa kita hitung atau garis yang nggak perlu kita hitung sebenarnya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, ke soalnya. Kita jalanin. Gitu ya kan kalau bikin program gitu ya. Jadi ketentuannya si L, kalau si L ini akan bernilai 1 jika X-nya itu kurang dari X min, tapi kalau X-nya itu lebih dari sama dengan X min, maka dia akan bernilai 0. Nah, pertanyaannya, apakah 2 itu kurang dari 1? Atau 2 itu lebih dari sama dengan 1? Gimana? 2 lebih dari sama dengan 1, Pak. 2 itu besar sama dengan 1. Gitu ya. Sebentar, tombol insert saya kepencet. Nah, berarti kesimpulannya nilai L adalah 0. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, R. R akan bernilai 1 jika X itu lebih dari X max. X-nya berapa? X-nya adalah 2. Oke. X-nya itu lebih dari X max. Ya. X max-nya berapa? X max-nya 1. Bener nggak sih? X itu lebih 2 itu lebih besar daripada 1? Benar, Pak. Benar ya? Karena dia Ya, Pak. nilainya lebih besar, berarti dia berada di region code 1. Gitu ya. Ya, Pak. Terus yang B. Yang B itu akan bernilai 1 jika Y lebih kecil daripada Y min. Y-nya itu berapa? Y-nya adalah 1. Ya. Y-minnya berapa? Y-minnya adalah 2. Ntar dulu. Maaf. Ini saya salah. X max ya, kok saya nulisnya X min. X max itu 5. Apakah 2 itu lebih besar dari sama dengan 5? Lebih besar dari 5? Enggak dong ya. Tidak, Pak. Iya. Ya, Pak. 2 itu kurang dari sama dengan 5. Makanya si R-nya itu bernilai 0. Gitu ya. Maaf, saya salah lihat soal. Ya, X max-nya itu 5. Oke. Nah, sekarang si B. Si bottom gitu ya. Ketentuannya akan bernilai 1 ya, akan bernilai 1 jika Y itu kurang dari Y min. Kita punya Y-nya adalah 1, betul ya? Y-nya adalah 1, terus Y min-nya adalah 2. Apakah 1 kurang dari sama dengan 2? Jawabannya adalah iya. Iya, Pak. Berarti dia akan bernilai 1. Sekarang si topnya. Untuk mencari top gimana? Top akan bernilai 1 jika Y itu lebih besar daripada Y max. Y-nya berapa? Y-nya 1. Apakah dia lebih besar dari 5? Enggak. Y itu kurang dari sama dengan 5. Ya, benar ya? Gitu ya. Nah, otomatis nilai dia adalah 0.
Oke. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan si P ini ya. Si P ini ada di region code ya. Si P ada di dalam region code berapa? Region code-nya ingat bacanya dari top ke left. Berarti 0100. Kita lihat dicontekan. Kalau 0100 dia letaknya ada di mana sih? Oh, letaknya tuh ada di bawah sini loh. Nih. Ya, letaknya dia ada di bawah sini. Kalau dia P-nya ada di bawah sini, otomatis harus kita hitung. Ya, gitu ya. Harus kita hitung nih si P-nya. Oh ya, si P-nya itu harus kita hitung. Dapat nilainya sekian gitu ya. Oke. Ingat lagi, lihat ke contekan. Sekarang yang nilainya 1 adalah si B. Ya, si bottomnya. Ingat, kita balik ke sini. Kalau bottomnya bernilai 1, berarti perpotongannya itu ada di Yemin. Oke? Perpotongannya itu ada di Yemin. Berarti yang akan kita cari adalah si XP2. Jadi nanti akan ketemu titik potongnya itu adalah XP2 sama Yemin. Rumusnya XP2 apa? XP2 tuh rumusnya ini. XP2 sama dengan X1 ditambah Y-min dikurangin Y1 dibagi M. Gitu ya. M itu apa sih? Nah ini. M itu adalah Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 kurangin X1. Sekarang kita cari dulu. Saya di sini aja ya. Biar gampang. Jawab. Oke. M. Kita mau cari M nih. Biar gampang, kita langsung masukin rumus Excel-nya aja ya. M. Ingat rumus. Maaf. M itu rumusnya adalah Y2 kurangin Y1. Ya. Rumusnya adalah Y2 dikurangin X1 dibagi Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurangin X1. Y2-nya udah ketahuan nih ya. Oke. Ini kita udah tahu nih ya, kan ada P tadi udah di soal udah kita baca. Y2 tuh yang mana ya? Y2 ya itu yang ini. Nih ya. Y2 itu adalah yang 6. Oke. Y2-nya berapa? Y2-nya 6 dikurangin 1. Kok dikurangin 1? Ya kan rumusnya Y2 dikurangin Y1. Maaf, mulai hujan di rumah saya. Kalau suaranya agak kurang jelas atau putus-putus, bilang ya. Oke. Y2 dikurangin Y1 dibagi X2. X2-nya berapa? X2-nya adalah 4 dikurangin X1. X1-nya berapa? X1-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi 6 kurang 1 dibagi 4 kurang 2 atau 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5 M-nya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Sebentar saya tutup jendela dulu ya. Biar suaranya agak redup sebentar. Oke. Sampai sini jelas nggak untuk mencari region code sama si M? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada? Halo? Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Saya lagi nggak pakai headset karena lagi nggak enak kuping saya. Jadi nggak pakai headset ya saya hari ini. Oke, saya ulangin ya. M itu adalah Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 kurangin X1.
Y2-nya mana? Y2-nya kita udah tahu. Nih ya, dari soal udah kelihatan Y2 itu adalah 6 dikurangin 1. Ya, dikurangin 1. X2 4 dikurangin 2. Sehingga menghasilkan rumus ini. 6 dikurangin 1 dibagi 4 dikurangin 2. Hasilnya adalah 2,5. Gitu ya. Oke, M-nya sudah ketemu. Sekarang yang harus kita cari apa? Ingat, karena kita ada di titik bottom, ya. Karena bottomnya bernilai 1, otomatis yang akan kita cari adalah XP2. Oke? XP2, rumusnya apa? Rumus XP2 itu adalah X1 ditambah. Ini saya mesti pakai dalam kurung ya, 2 kali. Kenapa? Untuk meringkas jawaban kalau di Excel, gitu ya. X1 ditambah dalam kurung Y-min dikurangin Y1, gitu kan? Terus dibagi M. Oke? Ini rumus dasarnya. Ini rumus dasarnya ya. Ini rumus dasarnya. X1 ditambah Y-min dikurangin Y1 dibagi M. Ingat, kenapa saya harus pakai dalam kurungnya 2 kali? Ingat rumus dasar urutan pengerjaan ya. Kalau ada penjumlahan sama perkalian berarti kalian mendahulukan perkalian. Kalau ada penjumlahan dengan pembagian berarti kalian mendahulukan pembagiannya gitu ya. Nah, makanya saya bikin kurung kayak gini. Biar Excel-nya langsung ke baca. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masukin aja nih. Ya. Kita langsung masukin aja ke rumusnya. Oke. XP2 yang dicari adalah X1. X1-nya berapa? X1-nya tadi udah tahu. 2 X1-nya. Oke. 2 ditambah Y-min. Y-minnya berapa? Y-minnya ini 2 juga. Oke, Y-minnya kita masukin 2. Dikurangin Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1. Gitu ya. Terus dibagi M. M-nya berapa? M-nya adalah 2,5. Oke. Nah, makanya dia akan menghasilkan 2,4 XP-nya. Oke. XP-nya 2,4. Maka XP ya, XP 2 koordinatnya itu berada di XP 2 Y-min. Nah, Y-min itu berarti nanti perpotongannya ada di XP 2, Y-min. XP 2 berapa tadi nilainya? 2,4 ya. 2,4 berarti dia di koordinat 2,4 dan Y-minnya berapa? Y-minnya adalah 2 gitu. Oke, saya sekarang jelaskan, ini udah saya jelasin cara perhitungannya. Saya balik lagi ke sini ya. Saya balik lagi ke sini. Karena di slide ini saya sudah kasih gambar, saya ngasih penjelasan, takutnya kalau cuman dari slide kayak gini doang kalian bakalan bingung gitu ya. Jadi ini tadi saya sudah kasih cara perhitungannya, apa dulu yang harus kalian cari, apa dulu harus kalian tentukan gitu ya. Oke, sekarang jadi kalau kita masukin rumus region code ya, region code tadi sudah saya jelaskan gimana caranya dia bisa dapat 0100. Nah, caranya gimana? Caranya ini, kita jalanin rumus si contekan LRBT ini. Gitu ya. L akan bernilai 1 jika X itu kurang dari X min. Dan bernilai 0 jika X lebih besar daripada X min. Gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalian tinggal masukkan saja. Oke.
ujung PA berpotongan dengan garis Y-min, ya. Si PA nih, yang P ke A, dia berpotongan dengan garis Y-min, nih garis yang ada di bawah. Terus kita mau ngapain? Kita mau cari nih. Ini si titik ini nih, yang saya tunjuk pakai kursor ya. Ini si titik ini, dia tuh adanya di koordinat berapa sih? Titik yang kepotong itu adanya di koordinat berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, caranya gimana? Ingat, tadi saya sudah kasih tahu ke kalian juga, dan di sini juga sudah saya tuliskan, ya. Jadi kalau kalian ketemu angka 0100, kalian langsung bisa bayangin. Oke? Kalian langsung bisa bayangin satu itu berada di titik bottom. Kalau satunya ada di bottom, berarti kita harus mencari apa? Kita harus mencari XP2-nya untuk melihat perpotongannya itu, garis perpotongannya itu ada di mana sih di Y-minnya, gitu ya. Nih, kita mau nyari tuh yang di sini. Dia adanya di mana? Oh ya, kita nyarinya pakai XP2. XP2 itu rumusnya apa? XP2 rumusnya adalah X1 ditambah Y-min dikurangin Y1 dibagi M. M-nya dapat dari mana? M-nya itu didapat dari sini. Nih ya. Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurangin X1. Y2-nya udah tahu 4 ya. Maaf. Y2-nya kalian udah tahu, Y2-nya adalah 6, terus Y1-nya adalah 1. Gitu ya. Terus X2-nya 4, X1-nya adalah 2. Gitu kan? Nah, kalian tinggal masukkan ke rumusnya aja. Nanti tinggal kalian hitung, hasilnya akan keluar ketemu 2,5. Sekarang kita tinggal nyari XP-nya. Oke? Tadi diketahui ketentuannya atau rumusnya XP2 adalah X1 ditambah Y-min dibagi dikurangin Y1 dibagi M. P2-nya kita udah tahu ya. X1-nya kita udah tahu. X1 itu adalah 2 nih di titik sini karena kita lagi nyari yang A ya. Di titik sini yang A. Terus dikurangin Y-min. Y-minnya berapa? Y-minnya berapa? Y-min tadi udah tahu juga. Y-min itu adalah garis paling dekat sama 0 di sumbu Y. Ya, Y-minnya itu di sini. Oh, Y-minnya adalah 2. Dikurangin Y1. Y1 itu dapatnya dari mana? Y1 udah ada di soal. Kalian tinggal masukin aja terus dibagi Y1, hasilnya 2,4. Maka bisa kita lihat titik perpotongannya adalah 2,4,2 gitu ya. 2,4,2. Jadi X-nya itu, sumbu X-nya ada di 2,4 dan sumbu Y-nya itu adalah di 2. Seperti itu, gitu ya. Terus kalau udah ketemu yang titik P-nya, PA-nya, sekarang kita mau cari PB. Gitu ya. Nih, PB. Si PB-nya kita mau cari. Gitu kan? Ingat, pertama kali mendapatkan soal, kalian harus harus lihat lagi ke rumus dasar ini. Ya. Kalian harus nyari dulu region code-nya. Oke. Kalian masukkan lagi region code-nya. Lihat tadi di P2. P2 itu kayak gimana keadaannya? P2 adalah 4,6. X-nya ada di 4 dan Y-nya ada di 6. Gitu ya. Nah, kalau udah ketemu kayak gitu, kalian tinggal masukkan aja ke rumus yang tadi. Oke. Saya ulangin lagi. X-nya berapa sekarang di P2? X-nya itu adalah 4. 4 itu lebih besar dari sama dengan 1 atau 4 itu kurang dari 1. Jawabannya adalah 4 lebih besar dari sama dengan 1. Makanya si L-nya nilainya adalah 0. Gitu ya. Nah, sekarang R-nya. R itu bisa bernilai 1 kalau nilainya itu si X lebih besar dari X max. Sekarang kita lihat X-nya. X-nya berapa? X-nya itu adalah 4. Apakah 4 itu lebih dari 5? Ya enggak. 4 itu adalah kurang dari sama dengan 5. Makanya dia bernilainya 0. Si R-nya. Ya. Sekarang si bottom-nya.
si bottom nilainya berapa? Ya kita lihat lagi Y-nya. Oke, kita lihat Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya itu adalah 6. Apakah 6 itu kurang dari 2? Ya enggak, karena apa namanya? Karena Y itu lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Makanya dia akan bernilai 0. Oke. Ini bottomnya ya. Bottomnya, lihat. Tadi 6, ya kan, rumusnya dia akan bernilai 1 jika Y lebih kecil dari Y min. Kalau Y-nya itu lebih besar dari sama dengan Y min, otomatis dia akan bernilai 0. Kita punya nilai Y. Di sini Y-nya adalah 6. 6 itu kurang dari 2 atau lebih dari? Ya jawabannya 6 itu lebih dari sama dengan 2. Makanya nilai bottomnya juga jadi 0. Nah, sekarang kita lihat topnya. Top itu akan bernilai 1 jika Y lebih besar dari Y max. Y-nya berapa? Y-nya itu 6. Ya. Y-nya itu 6, sedangkan si Y max-nya itu 5. 5 itu lebih besar dari 6 atau kurang dari 6? Ya jawabannya Y itu lebih besar sama dengan ya, lebih besar dari 5 gitu ya. Jadi ya otomatis nanti si topnya bernilai 1. Oke. Kalau topnya udah bernilai 1 ya. Ini saya kasih tanda dulu biar gampang jawab P1. Di sini jawab P2 ya. Oke. Tadi M-nya udah tahu. M nggak usah dicari lagi ya. Nanti kita langsung ke rumus aja. Oke. Dah, sekarang kalau topnya bernilai 1. Nah, ini saya tulis lagi di sini. Region code. Region code adalah 1000, gitu ya. Karena yang bernilai 1 adalah T, kita lihat kalau T-nya bernilai 1, maka yang akan kita cari adalah XP1-nya. Nah, XP1-nya kita cari nih sekarang. XP1, XP1. Oke. XP1-nya rumusnya apa? Ya, sama dengan XP1 rumusnya adalah X1. X1-nya itu berapa? X1-nya adalah 2. Oke. 2 ditambah buka kurung 2 kali, ingat. Karena kita menggunakan Excel ya. Y max dikurangin Y1. Y max-nya berapa? Y max-nya itu adalah 5. Dikurangin Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya itu adalah 1. Gitu ya. Terus dibagi M. Dibagi M. M-nya itu berapa? M-nya itu adalah ini. 2,5. Oke. Hasilnya berapa jadinya? 5 dikurangin 1, 4. 4 dibagi 2,5 itu sekitar 1, berapa ya? 1, sekian gitu ya. Berarti hasilnya nanti bakalan 3. Ya, 3,6. Nih ya. Hasilnya 3,6. Berarti nanti Y max-nya atau titik perpotongan di Y max akan bernilai XP1 3,6. Maaf. Di sini ya. 3,6, Y max. Y max-nya berapa tadi? 5. Nah, hasilnya bahkan ketemu 3,6,5 seperti itu untuk mencari yang PB gitu ya. Nah, jadi bisa dicari kesimpulan garis P akan digambar dari PQ atau dari 2,4,2 menuju 3,6,5. Jadi nanti yang akan tergambar bentuknya seperti ini. Nah, ini yang harus kalian buat di tugas kalian gitu ya. Jadi jangan cuma hitungannya doang, kalian juga harus gambar koordinatnya. Koordinat sebelum dipotong ya. Koordinat sebelum dipotong seperti ini dengan koordinat yang sudah dipotong seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Atau suara saya ketutupan sama suara hujan dari tadi ya? Saya cuma teriak-teriak doang. Jadinya nggak ada yang kedengeran. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau emang nggak ada, materi saya hari ini sampai di sini.